Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah, ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, setelah 2-3 bulan kita nggak bertemu, hari ini Allah pertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang jelas kita lakukan untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menuntut ilmu, kita betul-betul meminta kepada Allah seperti yang juga Rasul nyatakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, adalahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu dengan tentunya niat ikhlas mencari mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dirinya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah, dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan karena itu pula doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara dan orang lain. Dan tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Insyaallah ya. Sudah enggak marah-marah lagi? Masya Allah. Ibu, ya sudah lama kita nggak ketemu ya Bu. Alhamdulillah ini Allah pertemukan kembali. Seperti ungkapan itu loh Bu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Hormati gurumu, sayang teman, sudah. Terus air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik ya. Kenapa? Ya Rasul menyatakan ya dulunya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bu, ini kalau habis Ramadan dilihat, kalau ada, coba ibu lihat kiri kanan ibu atau ibu sendiri, ibu rasakan kira-kira setelah Ramadan ini timbangannya naik, makin gemuk ya. Kalau timbangannya naik makin gemuk, dan ya ada yang ngembang-ngembang begitu ya.
Kita berhusnudzan insya Allah dia tergolong orang yang pandai bersyukur. Amin. Ya, tapi kalau habis Ramadan ini kok agak kurusan dikit, agak rampingan dikit, timbangannya agak ringan ya, insya Allah kita berhusnudzan dia termasuk orang yang sabar. Amin. Tapi kalau habis Ramadan gak gemuk, gak kurus, kok tetap stabil, insya Allah orang yang istiqomah. Amin. Jadi yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik. Lalu yang salah yang bagaimana? Yang salah yang gak mau beriman, yang salah yang gak mau beribadah, yang salah yang sombong, yang salah yang suka nyalah-nyalain orang, yang salah yang suka nyari kesalahan orang, yang salah yang tidak mau menerima nasihat, yang salah merasa baik benar sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita minta kepada Allah dengan mengaji ini, dengan taklim ke taklim itu mestinya menjadikan hati kita, iman kita, ibadah kita, akhlak kita pun juga semakin membaik. Apalagi ya, saya terinspirasi Bu dari firman Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Nah, di situ saya terinspirasi dari ayat itu, kemudian ada satu doa. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. 5 hal penting yang harus kita perhatikan yaitu setelah Ramadan. Ibu kira-kira Ibu masih lama lagi gak hidupnya? Ibu lebih cenderung beranggapan umurnya masih lama atau tinggal sebentar? Tinggal sebentar. Kalau tinggal sebentar, lalu apa yang Ibu harus lakukan? Banyak-banyak berbuat kebaikan. Makanya doanya tadi. Jadi doa tadi sebetulnya mengajarkan kepada kita 2 hal. Ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Apa 2 hal yang harus kita lakukan dari doa itu tadi? Yang pertama apa? Menghentikan dosa. Caranya menghentikan dosa itu dengan apa? Cara menghentikan dosa dengan apa? Yakin dengan banyak istighfar menghentikan dosa. Cara menghentikan dosa yang gak ngelakukan lagi. Stop. Dibarengi dengan istighfar. Ya. Nah, meningkatnya dengan apa? Dengan amal soleh. Loh, kalau STMJ itu sholat terus maksiat jalan, sholatnya iya, tapi maksiatnya juga iya. Berarti dia tidak menghentikan maksiat dan dosanya. Nah, orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya rugi. Karena kita tidak ingin rugi, Bu. Ya, hidup di dunia ini gak lama, Bu. Ibu, dunia ini sebentar, akhirat sebentar lagi. Loh ya tak? Dunia ini akan ditinggal. Ibu pernah melihat itu, pernah mungkin mengkafani tetangga saudaranya yang meninggal. Itu kain kafannya gak ada kantongnya loh, Bu.
Lagian mau ngantongin apa? Wong bawa kaos kaki bolong aja nggak boleh. Itu apa kaos kaki bolong dibawa? Ya. Dan Ibu, siapapun yang kita cintai dan mencintai kita, pada akhirnya juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Sebenarnya Ibu, kematian itu mengejar-ngejar kita, bahkan datangnya kematian itu lebih cepat dari yang kita perkirakan. Orang itu lagi taat ya mati, orang itu lagi maksiat ya mati. Atau orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Kenapa sih Ibu kok pas bilang guru itu kayaknya emosinya tuh, guru sampai sambil nunjuk-nunjuk lagi? Astagfirullah. Mati juga Bu, semuanya meninggal. Baik. Nah, apa yang kita hari ini kan akan pelajari? 5 hal penting yang harus kita perhatikan pada Ramadan. Yang pertama adalah semestinya sebelum Bu, sebentar Bu. Sebelum yang pertama perhatikan dulu. Bu, sebenarnya waktu Ramadan kemarin itu kita sudah membakar 15 penyakit hati, atau setidaknya penyakit-penyakit hati banyak yang kita bakar. Kalau kita sadari. Tapi kalau kita nggak sadari ya mungkin belum kebakar. Contohnya mestinya waktu Ramadan kemarin yang namanya al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah, itu mestinya sudah terbakar. Penyakit malas dalam menjalankan ibadah mestinya sudah terbakar waktu Ramadan kemarin. Sehingga setelah Ramadan ini yang ada semangat al-hamasa fil ibadah, semangat dalam menjalankan ibadah. Tapi kalau juga belum terbakar, yakin masih malas. Padahal untuk menghilangkan malas itu gampang. Gimana cara menghilangkan malas? Semangat. Ya, untuk menghilangkan malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Atau biar malas jangan biar semangat jangan, biar nggak malas, itu aja. Atau malas tuh nggak ada untungnya Bu. Ibu malas-malas digunakan untuk baca Al-Quran, tak berapa ayat yang terbaca sudah. Atau digunakan wirid, zikir, istighfar, berapa banyak yang dibaca. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita itu doa itu, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dan wa qahrur rijal. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit utang. Sebenarnya waktu Ramadan kemarin yang namanya dusta sudah kita bakar mestinya. Sehingga yang ada setelah Ramadan ini jujur. Tapi kalau yang namanya dusta itu kemarin Ramadan belum terbakar, ya sekarang mesti bohong masih ada. Bu, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Coba tenangkan dulu, nggak usah terburu nafsu. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Suami. Nggak apa-apa. Memang kenyataannya gitu, nggak apa-apa Bu. Kalau jika yang Ibu alami seperti itu nggak apa-apa. Biasanya suka berdusta suami atau istri? Suami. Ya. Kalau Ibu bilang suami, saya terus tanya dulu nemunya di mana? Kalau ada pengajian bapak-bapak, dia bilang istri gitu. Kalau bapak-bapak yang bilang begitu, saya bilang berarti bapak-bapak belum bisa ngedidik istrinya. Berarti masalah di istri atau di siapa kalau gitu? Tahu masalah kok kamu gondelin? Astagfirullahaladzim. Kita baca hadis Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada. Kalau kemarin ibu sadari, sebenarnya waktu Ramadan kita sudah bakar tuh penyakit kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambili gariang aja orang awak. Berarti yang ada kalau itu sudah terbakar penyakit kikir itu, berarti sekarang ini pada Ramadan ini mestinya yang ada dermawan. Bu, dermawan itu nggak bisa sekonyong-konyong. Kedermawanan itu harus dibiasakan. Contohnya yang paling gampang, daripada ibu ngomong ke anaknya, nak sayang, jadi anak yang baik ya, jadi anak yang dermawan ya, jangan pelit ya anak ya, jangan bakhil ya anak ya. Halah, ngomong sampai busa-busa juga nggak akan bisa cepat dipahami oleh anak kita. Lebih baik ditanya, anak sayang, di kelasmu ada berapa teman kamu? Ada 27 mah. Ya sudah, buatkan makanan, roti kah, kue kah, apalah. Nggak ada sangkut pautnya dengan ulang tahun. Kemudian berikan kepada teman-temanmu. Kenapa sih mak kok beriin ke teman-teman? Sayang, Allah kasih rezeki kita sayang. Sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah, kita berbagi rezeki. Kalau kenyataannya ibu hanya bisa ngasih 3 atau 4 bungkus misalkan, anak kita suruh ngasih temennya, jangan itu lagi. Jangan teman A, B, C, D saja. Mungkin teman yang lain, teman yang R, yang T, yang G, yang F. Biar anak kita juga pandai bersosialisasi. Karena dengan seperti itu dia punya kedekatan dengan teman-teman yang lainnya. Dan itu kita menanamkan kebaikan yang baik terhadap anak kita kepada teman-temannya. Dan dia juga akan selalu diingat oleh teman-temannya, itu teman itu baik banget. Pernah kan saya sampaikan, setelah 30 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang luar biasa sekali. Padahal yang diberikan oleh temannya ini apa? Hanya apa? Hanya bubur kacang hijau 1 gelas, atau 1 mangkok kecil, 1 gelas lah, dengan pisang goreng, 1 pisang goreng dan 1 bakwan. Tapi dengan jalan itu Masya Allah, Allah hantarkan hamba Allah ini ke tanah suci. Pernah kan saya ceritanya? Sudah pernah dengar belum ceritanya? Kok nggak nanya? Ya sabar, nanti diterangin. Astagfirullah. Jadi Bu, Masya Allah, kisah ini betul-betul ini kisah nyata. Saya sendiri Masya Allah ta'ajub, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saya ngisi di satu tempat majelis, Ustaz, Ibu Fulana izin Ustaz umrah. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Kisahnya unik. Jadi dia itu SD, SMP, ya. SD, SMP itu sampai SMA itu ya bertemanan. Singkatnya sudah setelah SMA sudah bisa lah sekitar 30 tahun. Kemudian teringat temannya itu, qadarullah, temannya ini dapat suami ya baik. Dia bilang gini, Mas Bi, aku kok pingin banget loh umrah bareng temanku loh. Kenapa? Temanku itu diceritakan, temanku tuh baik banget. Sejak SD, SMP dia baik. Bahkan sampai SMA.
Ya udah, kalau kamu memang senang, ya sudah. Jadi dari melalui Facebook, Bu, dia ke Bekasi. Rumahnya tinggalnya ini di Sumatera sana. Orang dulu bilangnya Sumatera. Ketemulah, intinya singkatnya ketemu. Ya, loh, ngobrol-ngobrol, gimana? Kamu sudah haji umroh belum? Boro-boro haji dan umroh. Pingin sih, tapi ya enggak. Kamu mau umroh enggak? Ya mau lah, tapi duitnya dari mana? Saya enggak tanya duit, kamu mau umroh apa enggak? Ya mau lah. Ya udah, kasih uang 3 juta, suruh ngurus paspor. Padahal paspor enggak nyampe 1 juta. Ya, setelah diurus selesai, dikasih tahu, ya dia datang lagi, singkatnya ya udah kita berangkat umroh. Udah gitu berangkat umroh, yang di rumah ada suaminya sama 3 anaknya, ditinggalin 3 juta lagi. Allah tuh maka ya, Bu, Masya Allah. Orang yang baik itu akan mendapatkan sebuah kebaikan. Maka tanamlah banyak-banyak kebaikan. Singkatnya berangkat umroh. Nah, di waktu umroh itu selesai umroh, dia tanya, kamu ngapa ya kok ngajak aku, ini gimana sih ceritanya? Dia, kamu lupa ya? Dulu waktu sekolah dulu aku lapar banget, aku belum makan, dan kamu ternyata sudah makan. Aku juga nggak bawa uang. Kamu ngasih bubur kacang hijau 1 gelas itu, sama 1 pisang goreng dan 1 bakwan. Dan aku ingat kebaikan itu. Dan dia merasakan waktu itu betul-betul orang tuanya nggak ada dan lapar. Dan salah satunya lagi tandanya, dia kalaupun ada PR itu, temennya ini sering membantu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan itu, Bu, ada yang di dunia ini disegerakan, ada juga yang mungkin di akhirat nanti diberikan. Tapi jadilah kita orang yang baik, terus baik, menjadi orang yang baik itu terus menerus, Ibu. Tapi juga di balik itu apa? Ibu harus ingat, tidak semua niat yang baik diterima oleh orang baik. Tapi kalau kita sudah berbuat kebaikan, ya sudah. Ini sahabat Nabi, Masya Allah. Sahabat Nabi itu, Bu, dia yang memberi, dia yang berterima kasih. Apa alasannya? Urusan saya dengan Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Urusannya saya dengan Allah, Allah kasih rezeki, saya berbagi rezeki. Soal yang dikasih kemudian terima kasih atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Bu, makanya kalau yang namanya ikhlas itu tidak pernah berharap ya pengembalian dari orang lain. Hanya keridhaan Allah. Sebab kalau kita itu membatasi keikhlasan itu, yang kita harapkan mungkin kita dapatkan. Contohnya, mohon maaf, ibu nyekolahin anak, ya, nyekolahin anak, bantu anak yatim miskin, bantu, kemudian dia harapannya selesai dari pesantren, misalkan. Terus dia ya hafal beberapa juz Al-Quran, udah seneng, ya hanya sampai situ aja. Tapi kalau seneng ibu tidak ibu batasi sampai akhirat nanti, dan pahala kebaikannya terus mengalir. Ya, jadi cara berpikir kita kalau sudah memberi, membantu, menolong, jangan pernah kita ingat lagi kebaikan kita. Paham? Apalagi ngungkit-ngungkit. Udah sedikit, ya, diungkit-ungkit, najis, tahu enggak? Na'udzubillah, rusak nanti amalnya. Baik ya. Jadi mestinya setelah Ramadan ini kita nggak lagi ada yang punya sifat kikir. Ibu kalau dikasih, ya kita bisa belajar kedermawanannya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan, Allahu a'lam, ada yang mengatakan Imam Ahmad itu tetangganya ba'da zuhur memberi jeruk 1 kilo. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ba'da asar, besok pada salat asar, Imam Ahmad memberi apa? Anggur 1 kilo, apel 1 kilo, dan kurma 1 kilo. Kira-kira Bu nemu nggak tetangga yang kayak gini? Betul kayak gitu? Betul, pernah Ibu? Ya.
Ibu ngasihnya jeruk 1 kilo. Kemudian tetangga tadi baiknya dia, yang dilakukan Imam Ahmad dan mengatakan demikian. Imam Ahmad mengembalikan pemberian itu dengan memberikan anggur 1 kilo, apel 1 kilo dan kurma 1 kilo. Ternyata Imam Ahmad mengamalkan hadis Nabi apa? Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau ibu sudah memberi, jangan pernah ibu ingat kebaikan ibu. Itu yang menjadikan lega hati kita. Demikian juga kalau ada yang berbuat buruk, jahat sama ibu, jangan pernah ibu ingat keburukannya, tapi ingatlah kebaikannya. Dan ternyata yang namanya ikhlas dalam kaitannya kita satu dengan yang lain. Kalau kita ikhlas kepada Allah itu kan langsung ibadah kepada Allah, mencari mengharapkan. Tapi kalau kaitannya dengan seseorang, ada orang yang menyakiti, itu yang disebut ikhlas itu memenuhi 3 hal. 1, memaafkan sebelum dia minta maaf. 2, melupakan keburukannya. Yang ketiga, mendoakan yang baik-baik. Kira-kira ibu kalau disakiti tetangga ibu, bisa nggak ibu maafkan? Dosanya besar banget. Wah, dosanya besar banget terhadap ibu. Jangkelin banget. Yakin bisa ibu maafkan? Yakin bisa maafkan? Enggak yakin. Dosanya apa coba? Dosanya dia ngajak selingkuh suami ibu. Enggak. Kok langsung ngepel? Ngapa itu langsung ngepel? Berat kan? Tadi langsung bisa. Berat ibu. Kalau jangan sampai, makanya suami dijagain. Bu, kaum laki-laki, kaum suami itu aslinya awal dia nikah, lihat, dia tuh pasti pingin memberikan curahan kasih sayang yang lembut sama istrinya. Yang menjadikan berubah itu karena istrinya, bu. Terlalu cemburu. Itu akhirnya terus sering nyuruh-nyuruh, sering ngatur-ngatur. Nah, tambah lagi. Halo? Assalamualaikum? Ada wanita kayak gitu? Istighfar. Laki-laki itu, bu, suami saya kasih tahu ya. Kalau dia dibaikin, dia semakin baik. Tapi kalau udah disakitin, bu, na'udzubillah min dzalik. Makanya ada yang mengatakan kalau ada seorang laki-laki suami kok meninggalnya lebih cepat, lebih dulu dari istrinya, kemungkinan sering diomelin sama istrinya. Takdir itu iya, tapi sebabnya ada. Nih contoh, nih saya jelaskan sedikit tentang takdir. Halo bu, contohnya ada anak muda, ya, naik motor, wang, biar nabrak tiang jembatan, mati dia. Matinya takdir nggak? Matinya takdir kan? Tapi ugal-ugalannya itu pilihan nggak? Nah begitu. Andai kan dia nggak ugal-ugalan pun dia mati. Makanya ibu, kalau ada seorang istri punya suami belangsat, kurang ajar, nggak baik, atau naudzubillah min dzalik, seorang suami punya istri judes, cerewet, bawel, nyinyir, pokoknya. Itu ternyata bisa salah satu cara yang dilakukan apa? Kalau suami yang belangsat, ya, yang nggak baik, atau kalau seorang istrinya yang nggak baik, suaminya yang baik, tapi istrinya nggak baik, itu ternyata bisa dilakukan dengan cara membuat kopi dikasih campuran doa. Astagfirullahaladzim, jahat banget nih. Ngaji bertahun-tahun mau campurin racun. Campurin doa, mudah-mudahan menjadi wasilah ruqyah. Mau campurin sianida.
Astagfirullah. Campurin doa. Ya Allah, setelah bacain Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Ayat Kursi, ya Allah, sadarkan suamiku. Kembalikan dia kepada fitrahmu, berikan hidayah. Malah campurin cyanida. Astagfirullahaladzim. Iya, belum. Tuh kan belum ngasih aja belum udah gak mempan. Astagfirullahaladzim. Kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik segera tunaikan, beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus lebih cepat lebih bagus, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.